Masih belum ada aplikasinya ya, jadi pelan-pelan saja kita share lagi. Oke. Jadi saya ulangi lagi, karena direkam, maka saya akan ulang dari apa namanya, tapi yang lain dari convert aja. Dari convert ya. Dari convert itu mestinya dibuka dulu SPSS. SP saya namanya agak aneh. PASW. Nih. Jadi sekali lagi pakai open data, kemudian cari folder kita, kemudian dipastikan view-nya adalah Excel, kemudian kita buka tadi yang convert SPSS. Oke. Set 1, oke. Nah, ini adalah hasil convertnya. Kemudian yang akan kita lakukan adalah pertama adalah ini analisis univariat, tetapi sebelumnya kita akan lakukan coding namanya. Coding tadi kita sudah lakukan, yang lakukan coding adalah ini ada pekerjaan ibu, pendidikan, sakit. Coding ini itu dilakukan hanya untuk merubah value sebenarnya. Pekerjaan itu satu adalah bekerja, dua adalah ibu rumah tangga. Oke. Kita sudah lakukan, pekerjaan sudah menjadi pekerja dan ibu rumah tangga. Pendidikan ada 4 level. Pendidikan itu ada 4 level. Satu adalah tadi adalah SD. 2 adalah SMP. 3 adalah SMA. 4 adalah perguruan tinggi. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah sakit. Sakit adalah sakit. Pernah sakit namanya. 2 bukan sedang sakit, tapi pernah sakit, tidak sakit. Oke, kita sudah mendapatkan ini, udah merubah value. 1 dirubah menjadi ini. Seringkali ini enggak nampak ini, enggak nampak. Karena apa? Karena ini sini nih, namanya ini coba penampakan saja. Ada view namanya ini, value label. Kalau diklik ini, maka menjadi begini. Kalau Anda matikan, maka keluarnya adalah begini. Jadi sekali lagi ini adalah value label. Yang kedua, kita akan melakukan namanya adalah menggunakan record different. Dan yang kita akan record adalah ini. Caranya adalah transform
record different variable. Yang akan kita record namanya adalah LLA Ibu. Oke. Ini masih ada tanda tanya. Kita akan rubah tanda tanya ini menjadi nama variabel. Jadi namanya adalah kategori LLA. Cing. Ini sudah hilang tanda tanyanya. Sekarang kita akan lakukan old and new. Old itu lama, variabel lama. New itu baru. Jadi lama dengan baru. Merubah lama menjadi baru. Sama, ini pun yang lama, ini menjadi baru. Numeric variable menjadi output variable yang baru. Lama, baru. Lama, baru. Oke. Yang lama adalah jika sama dengan 23,5 itu kita sebut normal. Karena kita akan menggunakan string, maka kita akan output ini. Normal. Add. Kemudian yang lebih dari 23,5 juga normal. Add. Yang kurang lowest dari 23,5 kita sebut KEK pula. KEK. Ada namanya KEK, ada namanya KEK, ada namanya K Nur. Add dulu, baru continue, baru oke. Kita lihat outputnya. Maka di sini kita sudah mendapatkan variabel baru. Variabel baru namanya normal dan kek. Ini banyak yang normal ya. Oke, katanya banyak yang normal. Itu anunya. Kemudian misalnya, ini misalnya pengetahuan, ini pengetahuan 1 aja yang kita pakai ya. Pengetahuan 1, ini kan misalnya. Pengetahuan 1 itu, kita akan kelompokkan menjadi kurang dari rata-rata dan lebih dari rata-rata. Pengetahuan 1. Yang di sini adalah kita akan mencari rata-ratanya dulu. Sebenarnya di Excel itu bisa mencari rata-ratanya. Cara mencari rata-rata di Excel itu gampang sekali malah. Misalnya apa ya? Tadi pengetahuan 1. Di blok aja ini, maka muncul average nih. Average. Dia nih, average. Rata-rata 11,5. 11,5 rata-ratanya nih. Jadi kalau ini 13,1 yang kedua. Pola makan 11,5,6. Yang kedua, pola makan yang kedua 14,5 misalnya gini. Ini boleh pakai ini, cuma tinggal klik aja malah lebih cepat sebenarnya. Tapi kalau kita kepengen mencari dengan ini, maka adalah analyze, descriptive. Yang kita akan cari adalah tadi pengetahuan 1. Masukkan, oke. Kita lihat di sini adalah rata-rata 11,5, sama dengan yang tadi. Sama dengan tadi. Oke? Oke. 11,5 ya. 11,5 jika 11,5 jadi kita lakukan adalah atas berarti pengetahuan baik dan kurang. Baik dan kurang. Di bawah rata-rata dan kurang dari rata-rata. Pengetahuan baik dan kurang di bawah rata-rata dan lebih dari rata-rata. Oke. Kita lakukan juga same. Tadi ketemu 11,5. Kita reset dulu.
biar tidak mengganggu. Pengetahuan, 1. Oke, kategori pengetahuan. Singkat-singkat saja namanya, biar apa? Biar tidak banyak memakai lebar kolom. Ceng. 11,5 ingat ya. Jika 11,5 pengetahuannya disebut baik, convert. Oke, 1 ini pakai ini aja, 1 add, pakai string, pakai numerik, sorry. Jika lebih dari 11,5 kita kategori 1 juga karena sama-sama baik. Jika kurang dari 11,5 kita kategorikan sebagai 2 kurang. Oke. Continue. Oke. Sekarang kita sudah mempunyai variabel baru namanya kategori pengetahuan. Ya, 1 itu baik di variabel view. Value-nya adalah 1 itu baik, add 2 itu kurang. Add. Oke. Sekarang sudah mempunyai ini. Oke. Nah, oke, kita sudah di sini. Di mana? Kita akan di sini sekarang analisis univariat. Analisis univariat. Yang akan dianalisis adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel yang akan dianalisis univariat. Ini boleh tidak dianalisis univariat? Ya boleh. Tapi agak jarang yang variabel numerik begini dibuat analisis univariat. Nanti banyak sekali anunya. Banyak sekali hasil ukurnya. Oke. Analyze descriptive frequency. Analyze descriptive frequency. Oke. Kita lakukan adalah akan pekerjaan, masukkan. Pendidikan, masukkan. Lingkar-lingkar ibu, sakit, masukkan. Oke. Kategori LLA, masukkan. Kategori pengetahuan, masukkan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau ada statistik, silahkan ditambahkan. Misalnya ada standar deviasi, ada minimum, maksimum, gitu kan. Boleh. Kalau memang ada yang diperlukan. Oke. Nah, ini dia nih. Ini hasilnya. Ya, ada persen, ada frekuensi itu N, persen itu apa namanya? Berapa persen? Valid persen, kemudian oke. Kalau biasanya orang itu sudah menganalisis banyak dan ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini kan hanya melihat aja. Ini bisa dihapus aja nih. Bisa dihapus. Set, hapus. Habis. Yang tadi kita ulangi lagi karena hanya ingin menampilkan tadi maka masih ada cache-nya. Oke. Jadi munculnya cuman yang ini aja. Ini kategori sakit ini kan. Yang ini yang mana? Yang ini bisa dibuang karena ini tidak berguna. Ini juga tidak berguna, ini tidak berguna, buangin aja. Note-nya juga buangin. Oke. Sehingga seperti ini. Kenapa begini? Karena kita akan melakukan misalnya copy ke Excel. Nah, kita misalnya akan copy ke Excel ya, langsung aja di sini ya. Jadi yang sama aja, yang sama ininya. Copy ke Excel. Jadi kita blok dengan cara ini nih, klik yang kuning.
copy, kita bawa ke Excel. Kita buka set baru ya. Bisa enggak coba kita paste? Oke, ini seperti ini hasilnya. Ketika di copy di Excel. Bagus sekali kan, langsung jadi. Ya, kalau memang kemudian mau dipindahkan nanti menjadi laporan, berarti kan tinggal dimodifikasi di sini. Anda boleh klik di sini, ininya, ini apa namanya? Begini, sehingga ini yang untuk Word kan cuma ini. Yang untuk laporan itu cuma ini. Jadi misalnya ini. Oke. Tinggal dikopikan ke Excel. Udah, tinggal dikopikan ke Word. Berarti ini adalah tulis saja pekerjaan Ibu. Ini sebelum mana ya? Di layoutnya AutoFit Indo. Dah. Kemudian ini kita nolkan aja, langsung jadi. Ini tengah. Ini biasanya itu tinggal tambah N, ini persen. Dah jadi tabelnya langsung. Jadi langsung sampai ke tabel di ya, tabelnya. Oke, kita ke sini lagi ya. Ini apa? Selingan aja karena biasanya itu pada akhirnya juga kita mengolah apa namanya? Mengolah statistik ini untuk keperluan laporan langsung nanti bisa disajikan di Microsoft Office. Biasanya seperti itu. Kemudian ini bisa langsung dipakai untuk lampiran. Ini untuk lampiran statistik bisa langsung. Oke. Coba tadi di sini ya. Oke. Itu tadi adalah ke sini. Analisis univariat. Oke, kita akan lakukan sekarang. Ini sudah. Sekarang kita lakukan yang kedua, yang ketiga. Tabel silang. Tabel silang adalah ini yang yang kedua itu langsung yang ke sini nanti ya. 3 karena ini sama. Satu jalur namanya. Informasi satu jalur. Oke. Kita akan menganalisis misalnya pekerjaan Ibu dengan ini. Pengetahuan. Pekerjaan Ibu dengan pengetahuan. Pekerjaan Ibu dengan pengetahuan. Oke. Jadi analis tabel silang namanya di sini itu adalah cross tab. Cross tab. Oke. Pekerjaan Ibu masukkan. Kemudian kategori pengetahuan masukkan. Oke. Nah, di sini itu ada sel. Munculkan persen row. Ini munculkan dua ini, observed dan row, aktifkan aja. Boleh ini. Boleh ini, boleh dua-duanya. Tapi kalau ini disarankan enggak usah. Sarankan enggak usah. Tapi kita menggunakan namanya row, persen baris. Oke. Kita gunakan persen baris. Jadi seperti ini. Continue. Nah, kemudian statistiknya kita aktifkan chi-square.
Boleh enggak ini? Boleh. Pelajari aja apa correlation, contingency, macam-macam. Tapi kita lakukan chi-square aja. Oke. Kemudian kita klik OK. Oke, sip. Hasilnya adalah ini. Kemudian chi-square testnya adalah ini. Jadi, sekali lagi, tabel silang dengan chi-square sebenarnya satu paket. Satu paket. Nah, di video ini nanti akan ada cerita tentang tabel silang dan cara membacanya sebenarnya. Yang penting adalah cara membacanya. Oke. Ini adalah tinggal ini. Pekerja, baik, kurang, ibu rumah tangga, seperti ini. Oke. Nah, kita akan copy ke Excel. Copy ke Excel. Walaupun ini juga boleh. Kita copy ke Excel ya. Reset 1 ini. Karena ini outputnya adalah sini. Saya kira ini output aja saya sebutnya memang biar oke, ini saya buang aja biar enggak mengganggu. Del namanya left begini. Oke. Kemudian ini aduh sorry. Apa namanya? Kita anukan dulu. Ini kita buat tarik aja, tarik begini. Oke. Ini juga kita tarik. Oke. Kemudian ini sebenarnya adalah ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, nanti menjadi satu tabel ya. Ini pindah ke sini. Kemudian ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Nanti kenapa pindah-pindah? Itu maksudnya itu apa? Nanti saya jelaskan ya. Ini pindah ke sini, ini pindah, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Oke. Kemudian ini dibuang, ini dibuang. Oke. Kemudian ini kan sebenarnya persen. Nah, persennya itu boleh dilakukan penambahan, misalnya gini agak ini. Ini adalah persen juga. Tambahan desimal, ini persen juga. Tambahan desimal. Oke. Seperti ini, seperti ini. Kemudian ini sebenarnya kan kategori pengetahuan jadi satu, ini total jadi satu. Pekerjaan ibu ini dibuang, ini dibuang, boleh dibuang. Oke, jadi yang kita jadikan tabel adalah ini. Oke. Ini jadinya seperti ini ya. Ya, jadinya seperti ini. Oh, sorry. Ini masih belum bagus ini. Ini sebenarnya kalau dianukan ini baik, ini kurang, ini N, ini persen, sorry. Nah, jadi gini nih. Jadi tinggal di copy aja. Dua sekalian copy. Jadi kita tengahkan semuanya. Terus, sudah mau tengah ya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya
tabel seperti ini. Jadi ini nanti bisa langsung di copy di Woods. Oke. Ya, seperti ini. Nah, oke. Jadi sekali lagi dari tabel ini kita sudah jadikan Excel di sini. Ini nih. Tabel Excel jadikan sini. Oke. Sebentar ya, saya ada tamu ya. Oke, kita kembali lagi. Satu, ini udah jadi. Ini bisa langsung ke Wood. Copy aja langsung. Nah, tabelnya begini. Langsung cantik namanya. Beberapa mungkin ada perbaikan. Jadi ini persennya kan enggak pakai persen kalau sudah di sini. Jadi ini selingan aja. Jadi cara membuang persen ini orang itu satu-satu begini satu-satu. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau saya itu di blok aja. Di sini ada editing, ada replace. Di sini tulis persen, ya. Ini kosong kan? Replace with, replace all. Oke. No. Jadi persennya langsung hilang. Cantik langsung. Tabelnya langsung cantik. Ini pakai autofit biasanya. Nah, ini pekerjaan ibu. Oke, tabel ini biasanya begini. Tabel ini biasanya begini. Ini biasanya lebih lebar ya. Ini bisa lebih lebar. Ini biasanya lebih lebar karena dia itu adalah kepala tabel. Tetapi lebarkan saja ini menjadi terserah sebagaimana enaknya. Ini menjadi tidak sama, Ini menjadi tidak sama. Kita samakan aja dengan cara layout, layout ya. Layout ini ada layout. Kemudian di sini namanya ini nih distribute kolom. Klik aja ini menjadi sama. Ini berantakan? Ya, berantakan. Tapi ini kita bisa blok. Kemudian ini ada distribute kolom, klik aja. Wah, langsung. Jadi tabelnya agak cantik. Sekali lagi saya ulangi lagi. Ini tidak sama, cara sama, blok, layout, klik layout, distribute kolom, klik aja, sama, oke. Kemudian ini, blok, layout, distribute kolom, ini klik, oke. Tidak banyak geser-menggeser dan lain-lain. Oke, itu adalah, nah sekarang ini, kita baca ini aja. Cara membacanya. Ini adalah namanya persen baris. Karena 100%-nya adalah baris. Persen baris. Jadi 100%-nya ada di sini. Jadi ini tambah ini 100. Oke. Karena dia persen baris, maka membacanya adalah kolom.
Misalnya kalau ini adalah, ini kan tadi pekerjaan ibu dengan pengetahuan. Kita kasih judul ya. Judul distribusi namanya. Distribusi pekerjaan ibu dengan atau terhadap boleh, karena ibunya mau sama-sama ibu, pekerjaan dan pengetahuan gizi ibu. Ini seperti itu. Distribusi pekerjaan dan pengetahuan gizi ibu. Jadi cara bacanya adalah, karena ini adalah tabel sekali tabel baris. Tabel baris adalah 100%-nya ada di baris, 100%-nya ke arah sini. Ke arah sini, maka membacanya adalah ke arah sini. Saya akan tuliskan baik pada kelompok yang baik, ini namanya pada kelompok yang baik. Pada kelompok yang baik artinya pada ibu yang berpengetahuan baik, ya, lebih banyak pada ibu yang bekerja. Berapa persen? 50,0% dibanding yang bukan bekerja. Oh iya betul. Yang ibu banding ibu rumah tangga. Yang dibanding sebagai ibu rumah tangga, yaitu 49,3%. 49,1. Oke, seperti ini cara membacanya. Jadi pada ibu yang berpengetahuan baik lebih banyak mereka yang bekerja, lebih banyak yang bekerja dibanding yang apa namanya, ibu rumah tangga. Kemudian pada ibu yang berpengetahuan kurang, ya kalau kurang, lebih banyak yang ibu rumah tangga dibanding yang bekerja. Seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian ditambahkan lagi dengan uji chi-square-nya. Ini adalah uji chi-square-nya. Caranya membaca yang di sini. Yang di sini nih. 9,45. 0,945. Artinya tidak ada hubungan. Jadi langsung tidak ada hubungan. Tergantung hipotesisnya ya. Antara dengan pengetahuan gizi. P sama dengan, ini cara menulisnya ya. Sama cara menuliskan laporannya ya. P sama dengan berapa tadi?
0,945. P sama dengan 0,945. Oke. Nah, ini cara membuat laporan. Oke. Artinya kita sudah ke ini. Dua ini sudah selesai. Oke. Nah, ini namanya tadi nih. Ini namanya analisis non parametrik. Analisis non parametrik. Karena apa? Karena yang dianalisis adalah bukan angka. Kemudian di sini nih, kalau dilihat ini parametrik. Ini non parametrik. Yang data tidak normal itu adalah nanti akan kita lihat perbedaannya itu non parametrik. Ini juga non parametrik. Kita akan lihat perbedaannya. Oke? Ya. Oke, mari kita lakukan yang sekarang adalah uji normalitas. Uji normalitas. Bismillah. Kita ke data. Yang dilakukan uji normalitas adalah yang akan dilakukan uji ini ya. Uji parametrik. Jadi normalitas itu sekali lagi normalitas itu adalah ujinya itu akan menentukan uji parametrik atau non parametrik. Apa indikatornya jika P lebih besar dari 0,05. P lebih besar dari 0,05, lebih besar atau sama dengan 0,5. Ya, itu kita menggunakan namanya parametrik. Parametrik digunakan jika kalau kurang itu menggunakan non parametrik. Kalau lebih menggunakan ini. Non parametrik dan parametrik. Kurang itu simbolnya begini. Kalau kurang adalah pakai non parametrik, kemudian. Oke. Nah, sekarang uji normalitas ada di mana? Misalnya gini, yang kita akan uji adalah ini. Ini ya, ini dulu ya. Yang akan kita uji adalah normalitas ini. Caranya gimana? Analyze non parametric test. Legacy namanya. Ini gambar parameter gambar uji. Oke. Ada beberapa cara sebenarnya ya. Kita cari. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk uji normalitas. Nanti ada ketemu beberapa cara. Oke, tapi ini yang paling mudah. Normalitas ini N-nya. Normalitas, normal, uji normal namanya. Oke. Apa yang dilakukan adalah ini. Sig-nya. Sig ini nih. Sig-nya berapa ini? Sig-nya adalah 0,101. 0,101. Sig-nya adalah sekiranya P-nya ini dapat P tadi P sama dengan 0,101. Ya. Betul? Betul. 0,101. 0,101 itu adalah pakai termasuk
normal. Kenapa? Karena lebih dari 0,05. Itu misalnya seperti itu. Nah, yang akan kita lakukan uji adalah ini apa namanya? Ini langsung ke sini, ini datanya adalah karena materi adalah ini berpasangan, maka yang akan kita uji tesnya adalah yang berpasangan, data berpasangan. Oke, kita lihat data yang berpasangan. Dari data ini yang berpasangan adalah misalnya pengetahuan 1 dan pengetahuan 2 itu namanya berpasangan. Jadi sebelum dan sesudah. Ini namanya berpasangan. Berpasangan. Ini berpasangan. Ini pola asuh juga berpasangan. Karena ada 1 dan 2. Ini berpasangan juga. Oke. Nah, misalnya kita akan melakukan uji apakah ada beda misalnya ini hipotesisnya adalah pengetahuan 1 dan pengetahuan 2, maka kita akan membuat hipotesisnya dulu. Nanti Anda akan mendapatkan nanti membuat hipotesis. Karena uji statistik adalah cara untuk menguji hipotesis. Jadi bedanya pengetahuan 1 dan pengetahuan 2. Kenapa ada pengukuran pengetahuan 1 dan pengetahuan 2 sebelumnya adalah ini kan selisihnya 6 bulan. Misalnya yang disebut pengetahuan 1 adalah pengetahuan sebelum. Sebelum apa? Sebelum dilakukan intervensi gizi. Intervensi misalnya boleh intervensi media, intervensi penyuluhan, konseling, lain-lain misalnya kan. Misalnya gitu. Maka misalnya kita akan membuat hipotesisnya langsung saja. Ada perbedaan pengetahuan ibu sebelum P1 sebelum dan sesudah diberikan konseling. Konseling dengan media lembar balik. Oke. Ini apakah ada perbedaan? Ini adalah ini. Kemudian ini adalah hipotesis. Hipotesis. Saya akan beginikan biar hipotesis. Kemudian pertanyaannya adalah masalah apakah ada perbedaan pengetahuan ibu sebelum dan sesudah dilakukan. Ini dua ini sebenarnya sama pertanyaan. Oke. Untuk menjawab ini, maka uji statistiknya adalah uji beda. Adalah uji beda. Sekali lagi, uji beda itu ada dua. Jika data normal, kita menggunakan t-test namanya, t-test. PAIR. Jika data tidak normal,
kita gunakan namanya di sini apa ya? Wilcoxon. Oke. Sekarang dua-duanya kita akan lakukan. Sekarang dua-duanya akan kita lakukan. Ya. Dua-duanya kita lakukan, tetapi kita tes dulu. Kita tes dulu apakah normal atau tidak. Ini dua-duanya ini. Jadi caranya gimana? Tadi analyze, non-parametric dites, legacy dialogues, K sampel, one sampel KS namanya. Klik. Oke, kita reset dulu. Tadi dilakukan adalah dua-duanya kita masukkan. Pengetahuan 1 dan pengetahuan 2 kita masukkan. Oke. Nah, oke. Pengetahuan 1 itu 0,1. 0,18. Pengetahuan 2 0,56. Nah, ini sekali lagi ini 0,1 dan 0,56. Jadi, pengetahuan 1 itu distribusi tidak normal, pengetahuan di 2 itu distribusi normal. Apa yang dilakukan kalau salah satu aja yang normal? Kalau salah satu normal, itu berarti kita menggunakan ini. Pada akhirnya kita menggunakan apa namanya? Yang betul, bukan ya, harusnya kita menggunakan ini. Menggunakan Wilcoxon. Menggunakan Wilcoxon ini. Ini menggunakan Wilcoxon. Karena salah satu, karena tadi berapa? 0,018 0,018 dan 0,563. 0,563. Ini adalah normal, ini adalah tidak normal. Kalau sekali lagi, kalau duanya berbeda, kita menggunakan yang tidak normal. Artinya menggunakan Wilcoxon. Tapi kita akan melakukan dua-duanya biar paham, biar bisa latihan dua-duanya. Oke? Kita sekarang yang analisis asumsi normal. Kita asumsi normal walaupun datanya tidak normal. Sekali lagi walaupun tidak datanya normal. Tadi pakai apa? Yang normal, data normal. Pirate. Pirate ada di mana Pirate? Pirate itu ada di sini. Analyze, comparement namanya. Comparement itu membandingkan rata-rata, dua rata-rata. Namanya Pirate. Ini Pirate. Jadi sebenarnya rata-rata itu cuma dua. 1, 2, 3, 4. Jadi ini one sample dites, satu kelompok, dua kelompok tidak berpasangan, dan kelompok pair berpasangan. Tidak berpasangan, pair. Ini tidak berpasangan itu saling bebas. Ini adalah berpasangan pair, namanya pair. Oke, kita pakai pair dulu. Klik. Yang akan kita uji adalah yang berpasangan. Yang berpasangan berarti yang berpasangan itu pengetahuan 1 masukkan, pengetahuan 2 masukkan. Oke, tinggal di oke aja. Ini optionnya apa? Optionnya oh, enggak ada, enggak perlu. Oke, klik. Oke, sip. Nah, di sini kita lihat di sini kita lihat rata-rata pengetahuan 1 adalah ini. Rata-rata pengetahuan adalah ini. 2 adalah ini. Benar ya. Rata-rata pengetahuan adalah ini.
Rata-ratanya 11,54 dan 13,20. Nah, sekarang hipotesisnya apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah? Berarti apakah ada perbedaan angka ini dengan angka ini? Apakah P1 berbeda enggak dengan P2? Berbeda atau sama begini? Atau berbeda? Berbeda itu begini. Ya. Sekali lagi berbeda atau sama. Dari mana kita melihatnya? Berbeda atau sama? Dari mana kita melihatnya? Dari sini. Ini. Dari sini. Jika kurang dari 0,05 disebut berbeda, jika lebih dari 0,05 disebut tidak berbeda. Oke? Kita ke sini. Ini. Ada perbedaan. Apakah ada perbedaan? Nah, sekarang berbeda jika P kurang dari 0,05. Tidak berbeda jika P lebih atau sama dengan 0,05. Oke. Anunya begini. Nah, keputusannya adalah ini. Keputusannya delete. Karena apa? Karena hasilnya tadi disebutkan apa namanya? 0,00. Kalau nggak salah. Oke, 0,00. Clear all my darling, clear all my darling. Oke. Ya. Temunya ini maka seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah nilai 11,5 dengan 14, sekian itu, ya, ini adalah ini 13,2, ini berbeda. Jadi ini dengan ini itu berbeda, atau ini dengan ini berbeda. Dari mana kita melihat perbedaannya? Dari sini. Sigma. Berarti ada perbedaan sebelum dan sesudah, ada perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan konseling. Ada perbedaan pengetahuan ibu sebelum dan sudah dilakukan konseling. Itu kesimpulannya. Gitu. Oke, sekarang ya. Ini sudah. Ini sudah. Kita sekarang ini kok mengganggu ya. Oke. Kita sekarang ini sudah berarti ya. Sudah.
Ini yang tidak normal. Tidak normal itu caranya bagaimana? Caranya gini, kalau ini dibuka ini, kalau ini dibuka, yang tidak normal itu adalah analyze, non-parametric, legacy dialog. Nah, namanya independent sample. 2 independent sample. Ya, 2 independent sample. Oh, salah. Dependent kok. Dependent sample. 2 related sample. 2 related sample. Ini kan sama nih. Pengetahuan 1 masukkan, sama kan? Pengetahuan 2 masukkan, sama. Wilcoxon, ujinya jalan Wilcoxon. Opsinya ada apa? Deskriptif boleh. Tapi sama aja. Oke. Oke. Deskriptifnya ini sama dengan di atas nih. Nah, kita lakukan yang sekarang penjelasan yang ini. Yang disebut negatif rank, adalah yang turun, angka yang nilainya turun. Turun artinya misalnya dari 11 sebelum dilakukan 11, setelah itu menjadi 9, itu namanya turun. Kalau yang naik, misalnya dari 9 menjadi 11. Naik, pengetahuannya naik. Artinya ada apa? Ada 21 yang turun, ada 45 yang naik, ada 5 yang tetap. Ini. Jadi ada yang turun, ada yang tetap. Artinya apa? Masih lebih banyak yang naik. Bahkan jika dibandingkan dengan 2 gabungan yang turun dengan yang tetap. Kalau yang turun tetap kan 26. 21 tambah 5. Seperti itu. Oke. Harus clear dulu ya. Biar hilang. Oke. Ini. Dari angka ini, yang naik 45, yang ternyata memang ada perbedaan sebelum dan sesudah. Karena lebih banyak yang naik, dengan ini yang turun, itu lebih banyak, dan dia itu berbeda jumlah yang naik dengan jumlah yang turun atau tetap. Gitu. Turun atau tetap. Ini lebih banyak yang naik. Dan dia itu berbeda antara yang naik dengan yang turun. Seperti itu anunya membacanya. Jadi ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan konseling dengan media apa tadi? Lembar balik. Ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan media dengan lembar balik. Artinya dengan Pairet dengan Wilcoxon. Nah, oke, berarti ini sudah. Sekarang, yang tidak berpasangan, data normal. Data normal dan tidak berpasangan. Oke, sekarang kita lakukan. Ini sebenarnya kita sudah tahu datanya normal tidak normal kan? Karena ini sebenarnya datanya adalah normal. Tetapi kita akan lakukan dua-duanya. Walaupun data kita sudah ketahui bahwa datanya normal.
Kita akan lakukan yang sekarang uji statistik berpasangan dengan uji beda tidak berpasangan. Nah, tidak berpasangan itu tidak berpasangan yang disebut tidak berpasangan misalnya ini laki-laki dan perempuan. Nah, ini laki-laki dan perempuan itu tidak berpasangan. Jadi misalnya kita akan melakukan apakah ini pada laki-laki dan perempuan ya, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kita akan tuliskan hipotesis ya. Hipotesisnya adalah ada perbedaan skor Z, misalnya skor Z BBU pada kelompok laki-laki dan perempuan. Ada apa enggak bedanya? Oke. Caranya adalah ini kan, mana skor Z BBU WAZ nih, WAZ BBU. Ada perbedaan apa tidak antara WHZ perempuan dan laki-laki? Maka kita akan lakukan adalah analyze, comparement, namanya independen. Tidak berpasangan namanya independen. Oke, independen ya. Independen WAZ. Oke, masukkan. Nah, kelompoknya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu namanya sex ini. Masukkan kelompok laki-laki atau perempuan. Nah, tanda tanyanya kita buang dengan cara apa? Dengan cara klik ini. Kodenya adalah 1 dan 2, laki-laki dan perempuan. Oke. Option? Nggak ada. Oke aja. Oke, seperti ini. Ini adalah hasilnya. Kita lihat anunya, deskripsinya. Deskripsinya adalah rata-rata laki-laki, skor Z-nya adalah min. Rata-rata laki-laki adalah ini. Rata-rata perempuan adalah ini. Artinya, perempuan itu skor Z-nya lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Atau laki-laki lebih rendah dibanding perempuan. Nah, ini bahwa lebih rendah dan lebih tinggi, apakah berbeda atau sama? Berbeda atau sama? Lihatnya di mana? Di sini. Di sini. Oke. Di sini. Kenapa di sini, bukan di sini? Bukan di sini. Oh, nggak mau sih. Bukan di sini. Bukan di Kenapa bukan di sini? Udah mau ya.
Oke. Ini mana tadi? Ini. Kenapa enggak di sini? Oke. Kenapa enggak di sini? Kita lihat ininya. Ini kan sebenarnya atas, ini bawah. Ya, ini atas, ini bawah. Kita mau pakai ini, kenapa? Karena ini lebih dari 0,05. Kita pakai ini. Ya. Kalau ini di sini kurang dari 0,05, maka pakai bawah. Gitu aja penjelasannya. Penjelasan nanti ada uji. Ini sebenarnya uji varian ini, uji Leven. Ya, uji Leven. Maka sebenarnya tinggal atas dan bawah. Siap. Kita pakai ini. Artinya apa? 0,051 lebih besar dibanding 0,05. Maka sebenarnya tidak ada perbedaan antara rata-rata laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan skor Z-nya. Walaupun ini memang lebih besar perempuan skor Z-nya, tetapi laki-laki dan perempuan skor Z-nya tidak ada perbedaan. Dilihat dari statistik. Bahwa sekali lagi statistiknya kenyataannya bahwa perempuan lebih besar skor Z-nya dibanding laki-laki, tetapi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oke, seperti itu. Untuk sekali lagi ya, saya akan lagi. Oke, sekali lagi. Kita menggunakan nilai ini. Kenapa? Karena ini lebih besar dari 0,05. Lebih besar daripada 0,5. Kita menggunakan namanya ini atas. Ini namanya bawah. Jika di sini kurang dari 0,5, kita menggunakan bawah. Sekali lagi, kita menggunakan ini karena ini. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini. Hipotesisnya adalah ini. Hipotesisnya ini. Setelah dilakukan uji, ternyata tidak ada perbedaan skor Z laki-laki dan perempuan dengan P sama dengan 0,51. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang, jika tidak normal, gampang sekali. Ternyata gampang sekali kita oke. Jika tidak normal, analyze. Ini adalah tetap kita pakai non parametrik karena tidak normal. Independen kita. 2 independen sampel. Oke. Sama di sini adalah WAZ ini. Oke. Grupnya adalah
laki-laki perempuan. Define-nya 1, 2. Oke. Nah, kalau pakai non parametrik, ya, kalau pakai non parametrik hasilnya ini. Artinya ada perbedaan laki-laki dan perempuan karena nilainya adalah kurang dari 0,05. Oke. Nah, di sini pentingnya uji normalitas, ya, pentingnya uji normalitas karena memang menentukan hipotesis. Tadi kita lihat bahwa pakai uji parametrik itu adalah 0,051. Kalau di sini adalah 0,015. Oke. Sangat mencolok perbedaannya. Jadi apa itu normal? Apa yang diuji sebenarnya? Kalau yang diuji tadi adalah kalau yang diuji pada parametrik, yang uji di sini, yang uji di sini adalah ini, yang di sini, ini kan di sini, yang uji di sini. Oke. Yang uji pada nomor 8, yang uji pada nomor 8 adalah ini kok begini ya. Terus dulu ya. Pak uji pada nomor 8 adalah ini rata-ratanya. Kalau yang ini adalah rankingnya. Oke, rankingnya. Jadi ranking dan rata-ratanya. Rata-ratanya memang tidak berbeda secara statistik, tapi rankingnya berbeda. Ini kuliah statistik sebenarnya. Harusnya udah jago dulu statistik baru menggunakan SPSS. Tapi tidak apa-apa. Saya akan anukan rankingnya. Saya akan meranking ya. Ini kan tadi apa? WAZ ya. Sebenarnya apa yang terjadi ketika kita menggunakan ranking ya? Laki-laki perempuan, mana ini? Ini datanya ini. Jadi mereka uji ranking namanya. Uji ranking itu memang merankingkan. Maka gini. Jadi di sini nih outputnya itu kan ranking. Rata-rata ranking untuk laki-laki adalah 30. Rata-rata ranking untuk perempuan adalah 42. Memang rankingnya itu lebih bagus yang perempuan. Rankingnya lebih bagus perempuan. Lebih tinggi rankingnya dibanding laki-laki. Mereka menggunakan gini. Jadi ini saya ranking, tetapi sebelumnya ini saya urutkan dulu. Diurutkan katanya tuh. Atau jangan banyak-banyak lah, jangan banyak-banyak ya. Susah nanti. Ini sedikit aja datanya. Yang disebut ranking biar paham. Ini data ini saya urutkan. Ini sudah urut. Oke, sudah urut. 1. Ini saya urutkan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5, ranking 6, ranking 7, ranking 9, ranking 10, ranking 11. Oke, ranking 11. Nah, setelah itu di ranking, kemudian
kita kelompokkan laki-laki dan perempuan. Oke. Jumlah ranking ini adalah jumlah ranking laki-laki, jumlahnya adalah berapa? Jumlahnya 27, rata-ratanya 4,5. Rata-ratanya 4,5. Ini rata-ratanya 4,5. Ini rata-ratanya 4,5. Ini yang perempuan, rata-ratanya 7,8. Jadi ini rata-rata ranking, rata-rata ranking. Seperti itu menggunakan anunya. Jadi kalau ini bisa saja sebenarnya. Ini kita urutkan, set. Kita kasih nomor 1 sampai 1 sampai ini, set sudah. Kemudian ini kita juga urutkan. Yang 1 itu kita blok. Rata-ratanya 30,2. Oke, 30,2 ini rata-rata perempuan. Pas 30,2. Yang laki-laki kita blok juga. Kita blok juga. Rata-ratanya berapa? Yang perempuan soal ini 42,2. Oke, ini 42,2 sama. Ya, ini namanya min rank. Jadi perempuan lebih tinggi rankingnya dibanding dengan laki-laki. Rata-rata ranking. Kita ranking semuanya, baru kita rata-rata. Seperti itu. Jadi kalau di rankingnya itu perempuan lebih tinggi rankingnya dibanding dengan laki-laki. Tapi tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Demikian. Sudah selesai materi 1 sampai 9. Oke, materi 1 sampai 9 sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nanti datanya saya betulkan karena rupa-rupanya tadi masih ada yang keliru datanya ya, yang 10 ya. Akan diinfokan lagi datanya dengan detail tugasnya. Tapi boleh coba-coba pakai, kalau memang mau coba-coba disamakan aja pakai yang 1. Saya kira itu penjelasan dari kuliah hari ini. Tidak ada pertanyaan kan? Saya stop share. Biar bisa. Kenapa? Nyusul Pak, kayaknya kalau udah dicoba nanti banyak pertanyaannya Pak. Untuk saat ini belum. Oke, siap. Iya. Oke. Nanti rekamannya saya anukan ya. Iya Pak. Mudah-mudahan bisa stop recording. Oke, kalau masih bingung enggak apa-apa, nanti dicoba-coba dulu. Oke, coba-coba dulu. Pertama sebelum ada rekamannya dibaca-baca dulu secara teori karena memang teori itu akan menjelaskan kembali tentang apa yang sudah kita lakukan. Oke, tambah bingung nanti. Sehat semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.